Inggih, Pak. Terdengar, Pak. Oke ya. Oke, hari ini kita berjumpa kembali di mata kuliah hukum adat. Sebenarnya reschedule. Jadi awal itu kan Bu Syahrida meminta di pertemuan 6 sampai 10. Nah, hari ini kan baru pertemuan 10 harusnya beliau, tetapi karena ada sesuatu dan lain hal, diminta saya untuk melanjutkan perkuliahan. Jadi nanti saya akan melanjutkan insya Allah hari ini sampai minggu depan. Jadi ada 2 pertemuan, karena saya ada cuma 5 pertemuan, nanti dilanjutkan oleh Pak Rahbudiman sampai pertemuan ke-14, dan di pertemuan ke-15 baru Bu Syahrida lagi sebelum kita ujian akhir semester. Materi saya cuma ada 2, tidak terlalu banyak sebenarnya materi berkaitan dengan hukum adat yang di sini sudah berkelupaan alasan Pak puasa, teringat dan sebagainya. Selalu terkadang puasa dijadikan suatu alasan. Oke, silahkan diisi presensi dulu. Oke, sudah ya. Hari ini ramai berita berkaitan dengan demonstrasi mahasiswa. Saya tidak tahu apakah ada diikutilah demonstrasi juga di Kalimantan Selatan, di kota Banjarmasin, saya tidak tahu. Atau mungkin kalau ada, ya siapa tahu di antara Anda ada yang ikut. Kalau di Jakarta, katanya sih mulai di pukul 11 tadi, apa pukul 12, saya lupa, seperti itu. Ya, itu kan salah satu hak dari setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasinya berkaitan dengan demonstrasi, dan tetapi ingat jangan sampai anarkis, itu saja. Baik, hari ini Bapak akan menyampaikan materi berkaitan dengan hukum perorangan. Jadi hukum perorangan dalam konteks hukum adat. Nah, kalau di dalam kitab atau belajar hukum perdata kan Anda juga belajar mengenai hukum orang, hukum benda, hukum perikatan, sampai bewek terjaring. Nah, sekarang kita akan membahas berkaitan dengan konteks hukum perorangan di dalam konteks hukum adat. Nah, materinya sebenarnya tidak terlalu banyak, hanya sekitar 2 slide saja. Jadi untuk materi ini tidak terlalu banyak. Nah, yang pertama itu saya ingin langsung menyampaikan ketika berbicara tentunya dalam konteks hukum adat, hukum perorangan dalam hukum adat maupun di dalam hukum barat yang berlaku di dalam Kitab Undang Hukum Perdata atau BW, untuk melihat apa? Jadi ada tujuan sebenarnya, yakni bagaimanakah itu dianggap cakap dalam bertindak di depan hukum. Ingat, Anda sudah mengambil hukum perdata, bahwasanya kecakapan itu merupakan salah satu syarat dari sahnya membuat ujian. Nah, hanya saja kategori untuk menentukan kecakapan ini tidaklah sama dari kedua sistem hukum tersebut. Ingat, antara sistem hukum adat, hukum perorangannya ya, dan sistem barat yang di dalam ini diatur di dalam Kitab Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Book, beda mengenai kategori dalam menentukan kecakapan. Masih ingat tidak kalau dalam konteks hukum barat atau KUH Perdata yang dimaksud cakap itu apa saja? Salah satunya kriteria cakap orang untuk melakukan perbuatan hukum itu apa? Yang pertama, harus sudah, ingat, yang kaitannya dengan dewasa. Kan? Dalam Kitab Hukum Perdata berapa usia dewasa?
Jangan sampai tidak ingat ya, ini harus diingat terus seperti itu karena dalam undang-undang nasional kita kriteria dewasa saya dulu di hukum perdata itu berbeda-beda. Jadi antara undang-undang nasional satu dengan yang lainnya mengenai dewasa itu berbeda kaitannya dengan konteks juga kitab undang hukum. Nah, kalau KUHP perdata itu ada 21 tahun atau telah menikah, tetapi dalam undang-undang 16 ada yang 18 seperti itu. Nanti tolong diingat masing-masing. Nah, dalam KUHP perdata telah menggariskan bahwa seorang yang telah berusia 21 tahun atau telah menikah itu adalah kategori orang tersebut dianggap dewasa. Nah, namun untuk sistem hukum adat tolak ukur kedewasaan ini sangatlah berbeda karena hukum adat di Indonesia mempunyai kriteria masing-masing didasarkan kepada lingkungan hukum adat mereka. Jadi terkadang antara satu hukum adat satu dan yang lain itu mungkin ada terjadi perbedaan yang mungkin tidak terlalu banyak berkaitan dengan kriteria dewasa. Nah, dalam hukum perorangan, penentuan melakukan perbuatan hukum adalah titik sentralnya. Jadi dalam hukum orang itu seorang tersebut mampu atau tidak bukan perbuatan hukum akan pembahasan atau titik sentral yang utama. Nah, berikutnya pada hukum adat mengenai hal tersebut adalah setiap orang yang sudah dewasa termasuk di dalamnya juga adalah wanita yang dalam ikatan perkawinan dengan seorang pria. Jadi seorang tersebut melakukan perbuatan hukum atau tidak, ya di dalam hukum konteks hukum adat pada umumnya dianggap bahwasanya yang pertama itu mereka sudah dewasa dan juga atas seorang wanita yang sudah dalam ikatan perkawinan dengan seorang pria. Nah, bagaimana sih sebenarnya kriteria dewasa dalam konteks hukum adat? Nah, jadi seseorang itu dianggap dewasa, yang pertama itu jika ia sudah menikah dan sudah lepas dari wewenang serta tanggung jawab orang tua dan mertua. Yakni pada saat apa? Yakni manakala orang tersebut pindah orang tua atau mertua dan kemudian mendirikan rumah tangga sendiri. Dalam konteks hukum adat itu makanya saya bilang tadi agak berbeda-beda nih berkaitan dengan seorang itu dianggap dewasa. Tadi kan kaitannya orang itu dianggap dewasa atau sudah menikah. Nah, sekarang ketika dia sudah menikah, bisa jadi dalam konteks hukum adat mereka sebenarnya masih belum dianggap dewasa. Nah, karena mungkin masih ikut dengan orang tua atau dengan mertua, tetapi manakala mereka sudah lepas dari wewenang serta tanggung jawab orang tua serta mertua, artinya di sini mereka sudah mandiri, kalau istilahnya simpelnya, mereka sudah mandiri, yaitu manakala orang tersebut sudah pindah rumah dari orang tua atau mertua, kemudian mendirikan rumah tangga sendiri. Itulah dikatakan mereka itu sudah dewasa. Atau mungkin lebih luas lagi juga di dalam hukum adat itu terkadang kategori dewasanya adalah dikaitkan dengan kemampuan berpikir dan bertindaknya seseorang. Jadi tidak melihat kepada aspek usia. Kalau dalam hukum barat perempuan dewasa tidaknya seorang itu adalah kaitannya dengan usia. Seperti apa yang disampaikan di awal tadi. Tetapi kalau di hukum adat itu saya pikir lebih kepada konteks kemampuan seorang berpikir dan bertindaknya seseorang. Jadi kemampuan berpikir dan bertindaknya seseorang. Nah, kaitannya dengan tadi ketika mereka sudah berumah tangga, ketika orang itu menikah pasti dia itu dianggap sebagai dewa adat. Tetapi apabila mereka itu sudah mandiri, lepas dari tanggung jawab kedua orang tua dan mertua dengan ya secara fisik mungkin sudah mandiri tidak ikut orang tua atau mertua lagi, maka mereka di dalam konteks hukum adat bisa dikatakan sebagai sudah dewasa. Nah, terkadang misalkan di dalam masyarakat kan orang misalkan Anda orang Banjar misalkan biasanya seperti ini ketika orang tua melihat memarahi anak-anaknya atau memamai bahasa orang kampung, umur sudah tua tapi kelakuan kayak kanakan. Pernah mendengar kayak gitu? Umur kami sudah tua tapi kelakuan kayak kanakan. Nah, artinya terkadang di situ orang ini dianggap sebenarnya belum dewasa dalam konteks hukum adat karena apa? Mereka kemampuan berpikir dan bertindaknya tidak mencerminkan orang yang dewasa.
Nah, jadi bisa saja umur sudah 21 tahun atau mungkin Anda di sini berapa rata-rata? Mayoritinya berapa sekarang usia di sini di kelas ini? Silakan. Sajida berapa sudah usia? 19 Pak. 19 ya, anggaplah lah 19, 18, 19, 20 lah anggaplah seperti itu ya. Ya 19 lah average-nya. Ada yang 17? Ada lah. Ya siapa tahu karena sekolahnya cepat, ya rata-rata 19. Artinya misalkan 19 oke secara konteks hukum adat masih sorry, hukum KUH Perdata masih belum dewasa. Tetapi kalau misalkan usia tersebut sudah menikah dianggap sudah dewasa. Itu dalam konteks hukum perdata, hukum adat yaitu tadi tidak kan kepada usia. Jadi gambaran usia itu tidak mencerminkan dewasa seseorang, tetapi terkadang ada kalanya orang itu umurnya masih anom apa dan sebagainya, tetapi mengenai sikap dan perilaku, kemampuan berpikir dan bertindaknya sudah mencerminkan seorang dewasa. Bisa jadi dianggap dia sudah dewasa, dewasa secara pikiran, walaupun fisik dia masih belum dewasa. Jadi lebih kepada kemampuan berpikir dan bertindak berkaitan dengan pemikiran itu kategori dewasa di dalam hukum adat. Nah, biasanya orang-orang di dalam hukum adat, apalagi di lingkungan hukum adat, usia mereka terkadang muda, masih muda-muda, tetapi ya di lingkungan hukum adat itu kan dari bagaimana budi pekerti, bagaimana nanti bisa mandiri dan sebagainya, itulah terkadang membuat orang itu lebih cepat dewasa dalam artian pemikirannya, bukan dalam artian umur. Karena umur itu terkadang ya umur di atas 20 atau di atas 30 pun terkadang banyak kata orang kelakuan seperti anak-anak. Nah, itulah bedanya konteks hukum adat dengan hukum barat. Kalau hukum barat mengenai kedewasaan itu lebih dilihat dari usia. Soal dalam hukum adat ya tidak usia, tapi lebih kepada kemampuan berpikir dan bertindaknya seseorang di dalam masyarakat. Jadi tidak terlalu melulu kepada usia, tetapi ingat kalau perempuan tadi, ya apabila dia sudah menikah dan sebagainya dikatakan sudah dewasa, tetapi dewasa tadi dalam konteks mereka hidup berumah tangga, baru menikah saja tetapi masih numpang hidup dengan orang tua atau mertua masih dikatakan belum dewasa. Mereka baru dikatakan dewasa ketika mereka sudah hidup mandiri tanpa bergantung kepada mertua maupun kedua orang tuanya. Paham ya sampai di sini? Baik, sekarang pada orang Jawa, seorang anak dianggap dewasa pada waktu ia mencar. Nah, artinya mencar ini artinya keluar dari lingkungan orang tuanya dan mendirikan kesatuan rumah tangga sendiri. Jadi ketika dalam konteks hukum adat Jawa, mencar itu artinya dia sudah mempunyai keluarga dan membentuk rumah tangga sendiri, punya rumah dan sebagainya, disitulah dikatakan bahwa anak ini sudah dewasa. Atau mungkin di suku Minangkabau, dari Minangkabau mengenai ini dikenal dengan istilah melakukan rantau, maka ia dianggap telah memasuki kedewasaan. Ini memasuki dewasa. Rantau ini biasanya kan orang-orang Minang itu tipikal perantau. Makanya coba Anda lihat pasti ada terus yang namanya rumah makan Pak, makan Padang. Apalagi kalau Anda ke Sumatera pasti banyak sekali rumah makan Padang. Nah, karena tipikal orang Minang inilah tipikal orang-orang yang suka merantau ke daerah-daerah di berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Jadi intinya sebenarnya apa yang saya sampaikan di sini mengenai kedewasaan, mengenai hukum perorangan, konteksnya kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum dalam konteks ini perbandingan ya antara hukum adat dengan hukum barat. Artian di sini adalah burger liquid book. Kalau dalam burger liquid book itu lebih kepada didasarkan kepada usia, bahkan undang-undang nasional kita pun lebih kepada usia. Tetapi di dalam hukum adat mengenai kedewasaan atau kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum itu lebih dititik beratkan kepada kemampuan berpikir dan bertindaknya seseorang di dalam kehidupan masyarakat di dalam kerangka hukum adat tadi. Makanya seperti yang dicontohkan tadi, seseorang yang sudah menikah kalau dalam konteks hukum barat kan pasti apabila orang sudah menikah itu dikatakan sudah dewasa karena kaitannya tadi usia, tapi sebelum 21 tahun bisa dianggap dewasa apabila sudah menikah misalkan. Nah, ini dikatakan sebagai dewasa, artinya mereka mampu dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Tetapi dalam konteks hukum adat itu lebih luas sekali. Tidak hanya cukup mereka menikah, tetapi
dewasanya ini ketika mereka setelah berumah tangga bisa mendirikan rumah tangga sendiri secara mandiri tanpa ketergantungan kepada kedua orang tua maupun kepada mertua. Artinya mereka sudah bisa berdikari atau berdiri di kaki sendiri. Itu konteks. Jadi kalau kita dalami secara filosofis, sebenarnya hukum adat itu sangat-sangat apa ya, memandang kedewasaan itu tidak hanya sekedar fisik, tetapi lebih kepada pemikiran. Jadi lebih dalam sebenarnya kalau kita lihat. Nah makanya orang-orang di kampung apa dan sebagainya sangat-sangat menghormati adat istiadat apa dan sebagainya, itu kan lihat saja pemangku ketua-ketua adat itu ya betul-betul orang yang betul-betul arif, yang bisa menengahi ketika terjadi permasalahan, tidak asal-asalan. Nah, tetapi kalau sekarang ini kan ya apalagi di tingkat nasional atau apa ya, yang jadi pemimpin itu bukan orang yang betul-betul apa, tetapi yang penting mendapatkan dukungan, karena sistem negara kita adalah sistem demokrasi, dipilih dan memilih. 2024 tidak terasa lagi pemilihan lagi, Anda saya yakin nanti 2024 Anda akan ikut memilih. Ini sudah pernah belum ikuti pemilihan belum? Yang tahun itu, nah berarti nanti Anda ikutlah pemilihan. Tapi saya jangan turuti saya termasuk seorang warga negara yang tidak baik, karena hampir berapa puluh tahun saya tidak pernah ikut pemilihan. Tapi jangan di saya seperti itu, nanti dianggap wah ini dosen gimana seperti itu. Tapi itulah pilihan saya. Oke, karena saya tidak terlalu ini dengan yang namanya politik. Sekarang sebentar, Bapak melihat orang-orang di sini. Kemarin bagaimana hasil ujian tengah semesternya? Ada yang anjlok atau bagus-bagus saja? Silakan. Anjloknya kenapa? Dapat berapa? Ya Allah, padahal kan kalau soal Bapak kan semua bahan yang di slide itu kan semua benar tidak? Kalau yang soal dari saya itu diminta cuma sekitar 5 soal waktu itu. Totalnya berapa? 15 ya soalnya. Berapa? Total soal kemarin berapa? 10 soal, Pak. Oh, 10 gitu ya. Berarti soal dari saya 5. Berarti Pak Ahmad 5. Bu Sahrida nggak tahu berapa kayak gitu. Karena saya diminta 5. Oke, tapi kalau soal saya itu semuanya ada di slide yang sudah saya bagikan, tidak ada soal yang tidak ada di slide, karena saya adalah terkadang apalagi ini bulan puasa apa kasihan lah mahasiswa dan sebagainya, makanya ya udah yang mudah-mudah saja. Dan tolong diingat ya, atau kemarin sempat di capture atau apa ya, paling nanti soal ujian akhir semester paling ya itu juga nanti keluar. Kalau dosennya keluar bola ya paling itu lagi yang dimasukkan lagi. Jadi tolong lihat saja seperti itu. Pilihan itu kan nanti tangga mungkin yang di kelas hari Senin itu ada satu kali mungkin Anda nanti ketika Pak Rahmat kayaknya masuk itu pas pada saat libur Lebaran. Jadi libur Lebaran itu kan kita cuti bersama atau liburnya itu dimulai hari Jumat ya kalau tidak salah. Jumat tanggal 20 berapa tuh 29 ya. Nah, nanti itu kan sudah mulai libur tuh. Nah, jadi nanti tolong ini saja, ada beberapa tidak hanya mata kuliah ini, saya pikir mata kuliah lain pun juga sama seperti itu ada kena libur. Nah ini dia hari Jumat tanggal 29 itu sudah mulai libur. Nah tanggal 30 berarti tanggal Minggu tanggal 1 tanggal 2 itu kita cuti bersama Idul Fitri. Jadi tanggal 2 itu nanti ada kena libur, mungkin Pak Rahmat yang masuk. Tapi mata kuliah lain pun akan banyak juga, apalagi yang kelas hari Jumat. Kelas hari Jumat itu akan 2 kali Jumat yang kena libur, yakni tanggal 29 dan tanggal 6. Saya tidak tahu untuk hukum adat ini ceritanya setelah UTS itu apakah offline apa online? Di yang kebijakan dulu. Coba silakan. Ini semester berapa Anda? Semester 2 apa semester 4? Semester 2, Pak. 2021 ya, semester 2. Nah, untuk semester 2 ini kemarin apakah offline atau online? Nanti ada enggak baca atau lupa? Nah, itu nanti tolong dilihat ya, karena kemarin itu ada surat edaran kayak gitu. Kalau tidak salah, saya tidak tahu apa antara semester 2 ini apakah online semua atau apa? Apakah semester 4 sama atau semester 6 yang ada pergeseran itu sampai sampai UTS ada yang offline apa online kayak gitu. Tapi kemungkinan besar kita lihat saja nanti apakah nanti setelah puasa awal itu
setelah Lebaran itu apakah perkuliahan apakah offline? Kemungkinan besar bisa jadi offline seperti itu. Karena melihat angka kasus yang sudah sangat-sangat menurun, kemungkinan besar akan perkuliahan offline ya mungkin. Tapi sih kalau misalkan offline ya mungkin ya tanggung juga paling cuma 2-3 kali pertemuan atau mungkin 1 bulan lebih-lebih lah. Itu kan sudah menjelang ujian akhir semester. Nah, saya tidak tahu kalau misalkan ini nanti ujian akhir semesternya apakah via via e-learning atau mungkin di kampus. Itu nanti tergantung kebijakan masing-masing. Jadi bagi yang semester 2 tolong untuk hukum adat yang kemarin mungkin nilai ujian tengah semesternya merasa di bawah, tolong nanti ujian akhir semesternya tolong diperbaiki lagi ya, karena jangan patah semangat, jangan patah arang, karena Bapak dulu pernah juga ketika semester 1, ini cerita ilmu negara, Bapak itu waktu itu ketika ujian tengah semester lulus dapat nilai D lagi, dapat nilai delta, dapat ujian tengah semester. Nah, dan pada saat itu yang ngajar itu adalah Ibu Linda Gunadi. Beliau itu dosen yang paling sangat-sangat objektif ketika memberi nilai. Nilai itu langsung diumumkan dan ujiannya adalah lisan. Jadi lisan berhadapan langsung dengan beliau. Setelah tanya tidak bisa jawab, langsung keluar nilai. Nilai itu beragam dari A, B, C, D. Jadi tidak pakai huruf, tetapi pakai huruf A, B, C, D. Dulu tidak ada B plus, A minus, apa segala itu tidak ada. Genap A, B, C, D, atau E. Nah, saya itu dapat nilai D ketika ujian tengah semester, itu kan semester 1 ilmu negara. Nah, bagi saya dapat nilai D itu luar biasa, apalagi 3 SKS, ya sangat-sangat berpengaruh kepada indeks prestasi. Tetapi saya bertekad ketika nilai D ajarkan kepada Anda. Jadi ketika kita merasa tidak berhasil, jangan sampai lelah untuk mencoba, tapi ambillah dari segi positifnya, dimaknai sebuah ketidakberhasilan itu dari segi positifnya. Jadi jangan Anda itu aduh jadi patah semangat apa dan semuanya tidak, tetapi ambil dari sudut positifnya. Oke, itu jadi sebagai pemicu. Saya dulu seperti itu, saya belajar mati-matian, diskusi kelompok karena itu menjadi salah satu item penilaian waktu itu. Jadi ketika buat makalah kita diskusi dengan kakak-kakak angkatan. Jadi akhirnya semester 1 itu sudah belajar berdebat waktu dulu zaman-zaman kami. Saya yang jarang-jarang ya istilahnya berani tampil di depan teman-teman, akhirnya belajar dan diskusi. Dan terakhir ketika ujian akhir semester kembali bertemu dengan lisan, tetapi ingat kesalahan yang pertama itu menjadikan pelajaran bagi saya. Akhirnya saya belajar betul-betul. Akhirnya nilai saya, nilai akhir ini adalah dapat nilai A. Artinya ketika D itu bisa jadi A, bukan sebuah kemustahilan. Itu pengalaman Bapak ketika dulu mengambil ilmu negara. Nah, setelah itu alhamdulillah cuma 1 kali nilai UTS yang tidak lulus. Nah, semester-semester berikutnya akhirnya lulus. Walaupun saya sampai dari S1 sampai S2 pun ada nilai C. Jadi nilai beragam, cuma nilai C yang ada. Nah, kalau S3 sih tidak ada lagi nilai C, cuma nilai A, B, A, B, A, B. Tapi itulah harus belajar betul-betul. Dan ingat bulan puasa tidak lama lagi saudara-saudari di sini akan mengadakan ujian akhir semester. Dari sekarang pun sudah perlu dipersiapkan. Tolong di ini saja. Atau mungkin ketika tanya kakak angkatan, nah inilah tanya kepada kakak angkatan mengenai soal-soal tahun kemarin. Biasanya dosen-dosen tidak terlalu jauh dengan misalkan 2 tahun apa 3 tahun ke belakang soal-soal yang akan dibuatnya. Jadi kalau misalkan nanti kuliahnya offline, Anda belajar berteman dengan kakak-kakak angkatan, tanya bagaimana soal apa dan sebagainya, itu merupakan salah satu teknik ketika ingin menghadapi ujian akhir semester. Anda punya bank soal, sehingga silahkan dijawab, ya dosen tidak akan terlalu jauh dari itu untuk membuat soal. Baik, karena ini bulan puasa, saya kira itu dulu ya untuk perkuliahan hari ini. Kasihan Bapak juga sudah karing tenggorokan, Bapak Pandir aja di sini. Kita berjumpa kembali insya Allah minggu depan. Kalau misalkan terjadi reschedule atau perubahan, nanti akan Bapak sampaikan kepada ketua kelas. Untuk bahan nanti minggu depan saja saya serahkan sekalian dua file nanti untuk pertemuan terakhir saya di minggu depan. Itu dulu ya dari saya untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk presensi karena kalau tidak salah saya batasi presensi sampai jam 2 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih. Selamat berkata, selamat siang dan selamat beristirahat. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Izin lihat ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kita di jalan.
Aku ngebuka. Ya. Ada ingat jawab. Belum pencet. Belum. Kada yakin jawab apa sebenarnya. Bel harus berpas bel. Aku kada guring. Ya Weh. kada guring. Wih, keren ih. Wih. Aku tuh koler mendang hari. Baik kita deh. Jauh Pak. Ada lah. Mau jadi Banjarbaru sudah. Ikam demo Bob bahirang ramai. Aduh sah. Jangan Nah. sampai. Bahirang Jangan ramai. sampai.